Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Mas Kafal. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 10 TKJ 1 ya. Terima kasih Mas Kafal sudah memimpin doa. Sebelum masuk pembelajaran Ibu absensi dulu ya, presensi dulu ya. Fauzi, Hadir. Siva, Hadir. Sofiana, Hadir. sakit, semoga lekas sembuh ya. Indri, Hadir. Imam, Hadir. Livia, Rahmat. Hadir. Ya, masih semangat hari ini? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Hebat ya, ulangi ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Widyatama? Bisa. Hebat. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang literasi digital. Jadi pada fase E atau kelas 10 itu kita membahas tentang dua elemen, yaitu yang pertama adalah berpikir komputasional dan yang kedua adalah literasi digital. Nah, pada elemen literasi digital ini kita nanti akan membahas tentang yang namanya mesin pencari, betul, atau istilahnya adalah search engine dalam bahasa Inggris. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya penerapan atau menginstal sistem operasi. Ada yang tahu sistem operasi? Contohnya, misal Windows, betul. Ada Linux, betul. Nah, jadi sebuah perangkat komputer atau PC itu agar bisa digunakan harus terinstall dulu yang namanya sistem operasi. Nah, salah satu contohnya adalah Windows. Jadi, setelah terinstall Windows, kita baru bisa menginstal beberapa aplikasi di dalamnya. Contohnya ada yang namanya aplikasi browser. Tahu browser? Ya, browser itu digunakan untuk browsing. Nah, browser itu aplikasi yang digunakan untuk mencari atau searching ya. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita kaitkan dengan pembelajaran yang kemarin atau pertemuan yang kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami dan mengerti jenis-jenis dan fungsi mesin pencari melalui proses mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi dengan baik ya. Jadi diharapkan nanti kalian paham dan mengerti apa sih itu jenis, ada apa aja sih jenis-jenis dari mesin pencari, ada apa aja sih browser yang bisa digunakan untuk mencari informasi, dan juga pengertiannya juga. Jadi mesin pencari itu apa, search engine itu apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mampu menganalisis masalah berkaitan dengan cara kerja mesin pencari dan variabel yang digunakan dalam mencari informasi melalui studi kasus yang dengan benar. Jadi nanti tujuan yang kedua ini itu Ibu harapkan kalian nanti dapat memecahkan suatu permasalahan melalui studi kasus. Jadi nanti Ibu sediakan studi kasus ya, nanti silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, dianalisis ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah peserta didik mampu mengaplikasikan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak melalui praktikum dengan benar. Jadi nanti setelah kalian paham apa itu jenis-jenis search engine, pengertian search engine, fungsinya, kemudian kalian dapat menganalisis suatu permasalahan di dalamnya, terus kemudian barulah kalian mempraktekkan atau mengaplikasikan ke dalam gadget kalian masing-masing. Jadi nanti praktikumnya bisa kalian gunakan handphone, bisa menggunakan PC atau laptop jika ada yang membawa. Jadi yang penting adalah terkoneksi dengan internet. Ya, begitu jelas ya untuk tujuan pembelajarannya? Ya, terima kasih. Lanjut.
Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau pretest dulu. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada pembelajaran hari ini atau pemahaman kalian terkait materi yang akan disampaikan oleh Bu Guru, silahkan HP-nya dikeluarkan, koneksikan dengan internet ya, dan buka link kuisis yang Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan. Pura-pura aja nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kuisis hari ini dimenangkan oleh Dina Ardina. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Ardina. Luar biasa. Yang kedua oleh Fauzi. Luar biasa Fauzi, ranking 2. Yang ketiga Livia. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Berarti di antara Ardina, Fauzi dan Livia sudah hampir memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk yang lainnya tetap semangat, nanti kita akan belajar bareng-bareng sama Bu Guru ya. Lanjut ke materi. Ya. Lanjut ke materi. Jadi Ibu mau tanya ke kalian. Jadi pernah nggak kalian itu mau menuju ke suatu alamat, tapi ketika kalian di jalan itu ternyata nyasar? Ya. Pernah. Jadi kalian pernah nyasar atau sering nyasar? Oh sering. Nyasarnya kemana? Oh Allah. Jadi misal kalian punya tujuan nih, contohnya aja kurir lah ya, kurir paket lah, CNTK atau JNE, itu kan dia setiap hari pekerjaannya adalah mengantarkan paket ya, pasti ada tujuannya, ada alamat yang dituju, ya enggak? Nah, biar nggak nyasar itu gimana solusinya? Google Maps, betul. Nah, Google Maps, ada yang tahu cara menggunakan Google Maps? Ada? Bisa? Gimana? Langkah-langkahnya gimana kalau kalian mau pakai Google Maps? Masuk ke Google, ya Google Maps lah ya, boleh. Terus ketik, misal alamat tujuannya, ya enggak? Terus telusuri, kan kayak gitu. Nanti ada kayak peta, nanti tinggal di cari rute yang terbaik, kan kayak gitu. Jadi itu bisa dikatakan dengan search engine Google itu adalah mesin pencari ya, fungsinya untuk mencari informasi, mempermudah kita. Kayak kita lagi butuh untuk mencari alamat, kita bisa pakai Google Maps, ya enggak? Itu fungsi salah satu fungsi dari mesin pencari atau search engine. Lanjut. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa untuk menggunakan search engine atau mesin pencari, kita harus terinstall dulu yang namanya web browser, atau kita harus membuka aplikasinya dulu. Aplikasi yang digunakan untuk searching, untuk browsing, itu kita pakainya web browser. Nah, web browser itu sendiri adalah software untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memilih hasil pencarian search engine untuk memilih lain, untuk mencari gambar, untuk mengerjakan. Ya, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kan ada beberapa contoh search engine atau mesin pencari ya. Di antaranya adalah Google, terus ada, terus, nah, dari Google, Bing, dan Yahoo, mana yang paling sering kalian gunakan? Alasannya? Mudah. Terus? Selain mudah? Ya, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Jadi silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 anak setiap kelompoknya, 4 siswa ya. Kemudian kerjakan LKPD pada link live worksheet yang telah dibagikan. Jadi nanti dibagikan linknya untuk mengerjakan live worksheetnya.
Terus yang ketiga, presentasikan hasil diskusi kelompok ya. Jadi nanti silahkan kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya terdiri dari empat siswa. Kemudian nanti diskusikan hasilnya, nanti kalian presentasikan ke depan. Jelas? Ya. Silahkan membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu tetapkan tadi. Ya. Jadi kelompok sudah terbentuk ya, 4, 1, 2, 3, 4. Ini berenam, nggak apa-apa lah ya, berenam 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Nah, untuk LKPD-nya bisa kalian akses melalui link yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan dibuka. Nanti dikasih nama kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, jadi nanti ada 4 kelompok. Kelasnya 10 TKJ 1. Silakan. Terus anggotanya silakan diisikan di kolom isian, ada siapa aja. Ya, terima kasih, waktunya sudah habis ya. Jadi selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, untuk yang akan maju pertama, silahkan kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan, dipersiapkan. Salam dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjualan mobil selama 5 tahun. Ya, mobil listrik ya. Pada kegiatan ini, siswa akan menganalisis sebuah studi kasus, kemudian menimbulkan dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan pada lembar LKPD. Selain itu, pada kegiatan ini, setiap siswa akan dilatih melakukan pencarian informasi perkembangan penjualan mobil listrik selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan mesin pencarian menggunakan variabel yang lebih banyak. Carilah perkembangan penjualan mobil listrik selama 5 tahun terakhir. Kalian akan menganalisis bagaimana penjualan mobil listrik telah berubah dari tahun ke tahun, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan memahami tren yang mungkin terjadi dalam industri mobil listrik. Dari deskripsi kasus di atas, tentukan 1. Kata kunci apa yang digunakan, 2. Variabel yang digunakan dalam setiap pencarian, 3. Bentuk dari hasil pencarian, teks, gambar, chart, dan lain-lain. Ya. Perkembangan penjualan mobil listrik dari tahun ke tahun. Perkembangan penjualan mobil listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan penjualan mobil listrik tahun 2020 sampai 2024.
OR faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah menganalisis tadi kasus di atas, buka browser Google Chrome, gunakan search engine Google Chrome, Yahoo Chrome, Bing.com untuk melakukan pencarian informasi terkait masalah yang telah ditentukan. Catat waktu pencarian dan hasil link yang dihasilkan dalam pencarian search engine yang diakses. Setelah melakukan pencarian, catat waktu pencarian dan berapa banyak informasi yang muncul dalam search engine tersebut. Isilah pada kolom di bawah ini. Dan selanjutnya kami akan mempraktekkan cara penggunaan mesin pencarian Google. Pertama, masuk ke halaman Google Chrome. Setelah muncul halaman seperti ini, ketik apa yang akan dicari. Contoh, perkembangan penjualan mobil listrik 2020 sampai 2023. Setelah itu ketik enter. Nah, berikut. Begini penampilan dari pencarian dari perkembangan mobil listrik dari 2020 dan sampai 2023. Jadi hasil yang ditampilkan di sini kurang lebih ada 10 situs. Oh ya. 10 situs. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Presentasinya luar biasa untuk kelompok 1. Jadi tadi lengkap ada hasil analisisnya, yaitu mungkin kelompok 1 itu lebih memilih Google karena mungkin informasinya lebih akurat, yang pertama lebih lengkap, dan didukung juga dengan data-data pendukung lainnya seperti gambar dan grafik. Ya, luar biasa. Ya, baik, terima kasih untuk semua kelompok yang tadi sudah memaparkan hasil presentasi atau diskusinya. Semuanya bagus, semuanya baik ya, dari segi mempresentasikannya atau menjelaskannya, dari segi materi yang kalian, jawaban yang kalian isikan tadi sudah bagus ya. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa yang masih kurang lengkap atau mungkin masih perlu perbaikan, tidak apa-apa, tapi selebihnya atau yang lainnya itu sudah luar biasa. Nah, terakhir sebelum pembelajaran berakhir, silahkan untuk masing-masing siswa secara individu kalian buka HP-nya, kalian masuk ke link Google Form yang Ibu sudah bagikan tadi dan isi refleksi peserta didik ya. Jadi mohon bantuannya untuk memberikan jawaban terkait refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih yang sudah mengisi refleksi ya peserta didik hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kaitannya dengan search engine atau mesin pencari. Pada zaman sekarang kan kita butuh yang namanya teknologi mesin pencari ya. Biasanya sangat membantu untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Ya, yang selanjutnya nanti kita akan latihan soal untuk pertemuan berikutnya. Jadi disiapkan untuk belajar di rumah materinya terkait dengan search engine ya. Untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Terima kasih kalau sudah paham. Mas Kafal Dianto ya, ketua kelas, silahkan disiapkan dan berdoa. Siap, keras. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.